Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'd. Pemirsa TV Roja rahimani wa rahmakumullah dan kaum muslimin yang saya cintai, kita telah mengetahui bahwasanya tujuan hidup kita di atas muka bumi ini untuk beribadah kepada Allah. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku, kata Allah, menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Dan Allah juga berfirman, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Beribadahlah kepada Allah sampai datangnya kematian. Namun ma'asal muslimin, perlu kita pahami bersama, tidak setiap ibadah, amal, kebaikan yang dilakukan oleh manusia itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah Allah mengingatkan kita lewat firman-Nya, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a." Katakanlah, wahai Nabi Muhammad, apakah kami akan memberitahukan kepada kalian orang yang paling merugi, yaitu mereka-mereka yang tersesat dalam kehidupan di dunia, namun mereka mengira telah berbuat yang sebaik-baiknya. Pernah suatu saat Al-Khalifatul Rasyid Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melihat rahib-rahib orang-orang Nasara. Kemudian beliau pun menangis. Ketika ditanya oleh sebagian sahabat beliau, "Ma yubkika ya Amirul Mukminin?" Apa yang membuat engkau menangis, wahai Umar bin Khattab, Amirul Mukminin? Beliau pun mengatakan, ketika aku melihat rahib-rahib tersebut, aku teringat dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Amilatun nasibah tasla naron hamiyah." Mereka telah capek, letih, lelah dalam beribadah, namun justru balasannya tasla naron hamiyah, mereka dimasukkan ke dalam api neraka. Tidak semua orang yang beramal, tidak semua orang yang beribadah kemudian meraih surga Allah, kemudian meraih pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada orang-orang yang memang amal ibadahnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah ma'asal muslimin, pemirsa TV Roja rahimani wa rahmakumullah, harus kita pahami bahwasanya kalau kita menghendaki, menginginkan amal ibadah kita diterima, hendaklah kita betul-betul memenuhi dua syarat yang harus kita laksanakan setiap kita beribadah. Syarat yang pertama, ikhlas karena Allah. Allah berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Dan tidaklah mereka diperintah kecuali untuk mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul mengatakan, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa." Sesungguhnya amal perbuatan tergantung kepada niatnya dan setiap orang mendapatkan pahala sesuai dengan niatnya tersebut. Dan Rasul mengancam orang-orang yang tidak ikhlas dalam beribadah. Di antaranya Rasul mengatakan, "Awwalu man tus'ar bihimun nar salasah." Ada 3 golongan manusia yang pertama kali akan diazab di dalam api neraka. Yang pertama, seorang yang belajar ilmu agama, namun tujuannya untuk dikatakan alim. Atau dia rajin belajar Al-Quran untuk dikatakan al-qari, ahli baca Al-Quran. Dia pun dimasukkan, diseret ke dalam api neraka. Yang kedua, orang yang dia rajin bersedekah, namun tujuannya, niatnya untuk dikatakan dermawan, dia pun diseret ke dalam api neraka. Yang ketiga, orang yang dia berjihad di jalan Allah, turun di medan pertempuran, namun dia niatnya untuk dikatakan sebagai pahlawan. Tiga-tiganya dimasukkan ke dalam api neraka. Tidak semua orang beribadah kemudian diterima ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Harus terpenuhi syarat yang pertama, ikhlas. Hanya menghendaki ridha pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun ikhlas saja tidak cukup dalam beribadah untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun harus ada syarat yang kedua, yaitu ittiba, mengikuti ajaran Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Karena Allah telah berfirman, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji kalian siapa yang paling baik amal perbuatannya. Seorang ulama salaf yang bernama Fudail bin Iyad ketika mentafsirkan ahsanu amala, sebaik-baik amal, aswabu wa akhlasu atau akhlasu wa aswabu. Amal itu harus ikhlas dan harus benar. Idza kanal amal khalisan wa lam yakun shawaban lam yuqbal. Apabila amal itu ikhlas namun tidak benar, tidak akan diterima oleh Allah. Wa in kana shawaban wa lam yakun khalisan lam yuqbal. Kalau amalnya benar namun tidak ikhlas, itu juga tidak diterima. Hatta yakuna khalisan shawaban. Harus ikhlas, harus benar. Khalisan lillah, ikhlas hanya karena Allah, shawaban ala sunnati Rasulullah SAW. Ya, shawab, benar, yaitu dengan mengikuti tuntunan ajaran Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah juga mengatakan pada akhir surat Al-Kahfi, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihah wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang menghendaki perjumpaan dengan Rabb-Nya pada hari kiamat, hendaklah dia beramal saleh dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun dalam ibadah. Kata Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, hadzani ruknal amal mutaqabbal. Inilah dua rukun atau dua syarat amal yang diterima. An yakuna khalisan lillah, harus ikhlas karena Allah dan harus sesuai dengan tuntunan Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak cukup hanya memodalkan ikhlas, harus mengikuti ajaran Ar-Rasul SAW. Makanya Rasul juga bersabda, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Barang siapa yang mengada-adakan hal baru dalam urusan agama yang tidak ada ajaran dari Rasul SAW, maka tertolak. Rasul juga mengatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Barang siapa yang beramal tidak sesuai dengan ajaran kami, kata Rasul, maka juga tertolak. Tidak hanya bermodal ikhlas semangat beribadah, namun harus ittiba. Ikhlas dan ittiba, ini perwujudan dua kalimat syahadat, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak cukup hanya la ilaha illallah, harus dengan Muhammadun Rasulullah. Tidak cukup ikhlas, harus dengan ittiba. Tidak cukup ittiba mengikuti Rasul, harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh di zaman Rasul, ada seorang sahabat yang menyembelih hewan kurban sebelum sholat Idul Adha. Rasul pun mengatakan, syatuka syatu lahmin. Daging sesembelihanmu ini hanya daging biasa, nggak ada nilai pahalanya. Karena apa? Waktu penyembelihannya tidak sesuai dengan tuntunan ajaran Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada 3 sahabat Rasul datang kepada istri Rasul, bertanya tentang ibadahnya Rasul di rumah beliau. Ketika dijawab, 3 orang tersebut taqaluha, merasa ibadahnya Rasul itu ya masih kurang. Ya, dan mereka mengatakan karena memang Rasul sudah diampuni dosanya, tidak perlu berbuat banyak beribadah. Kemudian salah seorang dari mereka mengatakan, usolli wala arkut, aku akan salat malam, enggak akan tidur. Yang kedua mengatakan, asum wala uftir, aku akan puasa, terus enggak akan berbuka. Dan yang ketiga mengatakan, ya, aku tidak akan menikahi perempuan. Rasul ketika mendengarkan orang-orang itu mengatakan demikian, Rasul marah. Seraya mengatakan, ini akhsyakum lillah, aku orang yang paling bertakwa, paling takut kepada Allah. Walakinnani usolli wa arkut, aku salat malam, aku pun tidur. Wa asum wa uftir, aku berpuasa, aku pun juga berbuka. Wa atazawwajun nisa, aku pun menikahi perempuan-perempuan. Wa man raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang tidak sesuai dengan sunnahku atau yang enggan dengan sunnahku, dia bukan dari golonganku. Maka ma'asal muslimin rahimani wa rahmakumullah, kalau kita ingin ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, koreksi keikhlasan kita, koreksi juga ya tata cara kita beribadah kepada Allah apakah sesuai dengan ajaran Rasul ataukah tidak. Kalau tidak, mari kita bersama-sama untuk kembali kepada ajaran Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Khalifatul Rasyid Ali bin Abi Thalib mengatakan, kunu
liqabulil a'mali asyadda ihtimama minkum minal amali. Hendaklah kalian itu lebih semangat agar ibadah kalian diterima daripada sekedar beramal. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan amalan kita ikhlas karenanya dan sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW, dan semoga Allah menerima semua amal ibadah kita. Aku qouli hada wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.